Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara seakidah. Berjumpa lagi Solusi Islam. Kebenaran yang dianjurkan mengikuti sunnah dan adab Islamnya. Dalam seorang muslim mesti mewajibkan diri mengikuti cara Nabi dan para sahabat. Di antaranya adalah berkumpulnya dengan orang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Sahabat bertanya, "Siapa yang enggan itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka sungguh ia telah enggan." Di Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sebagai satu-satunya agama bagi manusia dan jin. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Sebelum lanjut pembahasan ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe and share. Silahkan klik tanda lonceng. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang yang duduk dengan orang yang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaiannya hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak." Hadis riwayat Bukhari. Jadilah engkau senantiasa berasa beserta Allah. Jika engkau belum menjadi diri yang beserta Allah, maka hendaklah kau bersama dengan orang yang senantiasa bersama dengan Allah. Maka sesungguhnya orang itulah yang menghubungkan engkau kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu hal ini berlaku bagi setiap muslim dan muslimah. Untuk mencari, bergaul, kemudian menjadikan laki-laki soleh dan wanita soleha sebagai sahabat karib. Pergaulan merupakan faktor yang mempengaruhi pikiran, lebih-lebih keimanannya. Seseorang dapat menjual iman karena tergiur tipuan kawannya. Sebaliknya, seseorang bisa menjadi soleh karena selalu dinasihati teman dekatnya. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang dapat dinilai dari agama kawan setianya. Maka hendaklah di antara kalian melihat seseorang dari siapa mereka bergaul. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang harus diutamakan kawan adalah orang yang berilmu, sebab sedikit atau banyaknya akan mempengaruhi pemikiran kita. Dituturkan oleh Rasulullah SAW bahwa lebih baik bersendiri daripada bergaul dengan orang-orang yang rusak, dan lebih baik bergaul dengan orang-orang baik daripada menyendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Orang baik adalah orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Karena orang baik memberi pencerahan dalam segala aspek bidang kehidupan. Orang yang demikian akan melihat realitas secara konstan dari kacamata ketuhanan sebagai fondasi utamanya. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersahabat dengannya. Semakin maju dan semakin modern di era sekarang ini, maka yang harus dilakukan adalah dibarengi dengan keagamaan spiritual, terutama berkumpulnya dengan orang soleh atau berkumpul di majelis Islam agar terhindar dari kemaksiatan. Semoga Allah menjaga kita dari segala fitnah dan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Anda tidak akan temukan pada saat itu situasi saat orang-orang beriman akan masuk ke dalam surganya, sementara yang neraka sudah dihukum di situ, sudah banyak yang dihukum. Tiba-tiba ada orang-orang yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon dengan sangat. Mohon ya Allah, ya Rabbuna, wahai Rabb kami yang tengah merawat kami di dunia, memberikan kecukupan, memaafkan kami, mengampuni kami, dan memberikan nikmat surga sekarang. Ya Rabbuna, wahai Rabb kami, mereka ada di antara teman-teman kami
Mereka saudara-saudara kami ya Allah. Ada orang-orang yang berpuasa bersama kami saat di dunia. Mereka sholat bersama kami saat di dunia. Kok nggak ada di surga gitu kan? Ketika dia mau berangkat. Padahal dulu punya cita-cita yang sama dan sebagainya. Tapi karena bekalnya tidak cukup, sebagian ada yang masuk ke dalam neraka. Ya Allah, saya kehilangan saudara saya. Ya Allah, dulu kami puasa sama-sama. Ya Allah, dulu kami sholat sama-sama. Ya Allah, dulu kami ibadah sama-sama. Ya Rabb, kami tidak temukan dia di sini. Ya Allah, mohon, terus mohon. Tiba-tiba Allah berfirman, hei para malaikat, keluarkan orang yang dikenali oleh orang-orang ini, yang disebutkan tadi. Keluarkan mereka dari neraka. Tiba-tiba dikeluarkan.